Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 12 Mei 2021 berjudul Kepuasan yang Sejati. Setiap orang pasti mendambakan suatu kepuasan dalam hidupnya. Itulah kenapa dalam kehidupan itu pasti ada yang dikejar seseorang. Ada yang kepuasannya kalau pekerjaannya sempurna. Ada yang merasa puas kalau bisa meraih gelar S3 misalnya. Ada lagi baru merasa puas kalau bisa mengentaskan anak-anaknya. Dan masih banyak lagi. Cita rasa kepuasan itu akan menentukan perjuangan yang dilakukan dalam hidup seseorang. Kalau kepuasannya adalah berat tubuh yang ideal, maka perjuangannya pasti seputar diet dan pola makan, juga olahraga. Kalau cita rasa kepuasannya pada harta, maka yang dikejar pasti harta. Kalau kepuasannya pada olahraga, maka dipastikan segenap hidupnya pasti dicurahkan hanya untuk olahraga. Untuk yang lain sama, saudara. Sayangnya, semuanya itu tidak pernah mendatangkan kepuasan yang sejati. Artinya, meskipun yang dikejar itu sudah diperoleh, namun kenyataannya tidak puas juga dan maunya yang lebih lagi, lebih dan lebih banyak lagi. Kenapa bisa begitu? Menurut Blaise Pascal, ada sebuah ruang kosong ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik itu harta, kekuasaan, maupun pemuasan keinginan lahiriah lainnya. Dengan kata lain, kepuasan yang dicapai setiap orang sesungguhnya kepuasan yang palsu, kepuasan yang fana, atau kepuasan yang tidak sejati. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dari ayat ini, kita beroleh pengertian bahwa kepuasan yang sejati hanya bisa dimiliki seseorang jika orang itu lapar dan haus akan kebenaran. Jadi, hanya orang yang benar-benar memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal kebenaran, orang yang sangat membutuhkan kebenaran yang akan dipuaskan, yang akan merasakan kepuasan yang sejati. Dan orang seperti inilah yang dikatakan berbahagia, karena selain hidupnya bisa dinikmati atau dimiliki Tuhan, dirinya juga bisa memiliki Tuhan. Kebenaran yang dimaksudkan adalah keadaan di mana seseorang berkenan atau bisa diterima oleh Allah. Itu berarti hidupnya selalu sesuai pikiran dan perasaan Allah. Filipi 2 ayat yang ke-5.
Segala yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itu tidak mudah, dan untuk itu seseorang harus benar-benar memiliki niat dan kemauan untuk belajar firman Tuhan yang murni, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Ironinya, kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, tidak menyadari akan hal ini, sehingga banyak yang tidak menyukai, tidak suka menggali firman Tuhan, apalagi firman Tuhan yang murni. Akibatnya, mereka tidak memperoleh kepuasan yang sejati. Kalaupun mereka sudah merasa puas, bisa, tetapi pasti itu kepuasan palsu. Sayang, ini pun juga tidak disadari. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan bahwa jiwa kita itu haruslah merindukan Tuhan, ibarat seperti rusa yang merindukan air. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mari saudara, saya ajak kita membiasakan diri dengan firman Tuhan. Luangkan waktu untuk membacanya. Percayalah, semakin banyak waktu yang saudara adakan, saudara akan semakin terbiasa dengan firman Tuhan. Setelah itu, saudara akan semakin menyukainya, sampai akhirnya saudara terikat dengan yang namanya firman Tuhan. Saudara tidak bisa lepas lagi dengan firman. Itu artinya saudara sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, percayalah, saudara akan dipuaskan. Tetapi sekali lagi, itu tidak mudah dan harus ada niat yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa memaksa. Semua terserah Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.